Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 TPB 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada baling-baling. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jupiter, NIM 122210154 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Putra Gok Asis Sitio, NIM 122210151 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Mesra Eliani Sinaga dengan NIM 122210168 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ober Sardion Siagian dengan NIM 122300080 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Norma Abin, NIM 122460069 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Teori dasar, motor listrik merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Terdapat dua jenis motor listrik, yakni motor DC dan motor AC, serta berbagai jenis konstruksi seperti motor berpendingin udara dan motor berpendingin air. Mesin ini umumnya digunakan dalam mesin industri, kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga karena lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan mesin konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Selain sebagai penggerak, motor listrik juga dapat berfungsi sebagai generator saat proses produksi listrik. Untuk beroperasi dengan efisien dan aman, motor listrik membutuhkan sistem pengendalian dan pengaturan daya yang tepat. Untuk mencari besaran gaya Lorentz, dapat menggunakan rumus FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana FL adalah gaya Lorentz dalam Newton, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, B adalah kuat medan magnet dalam Wb per meter kuadrat atau Tesla, theta adalah sudut antara arah I dan B. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan adalah aturan yang digunakan untuk menentukan arah gaya magnetik, arus listrik, atau medan magnetik dalam suatu sistem. Aturan ini menggunakan tangan kanan sebagai acuan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnetik, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Dengan cara ini, kita dapat menentukan arah gaya magnetik atau arus listrik pada penghantar yang berada dalam medan magnetik tertentu, atau menentukan arah medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada penghantar tertentu. Kaidah tangan kanan sangat penting dalam pemahaman dan analisis fenomena elektromagnetik dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Prinsip motor listrik pada baling-baling. Dalam baling-baling terdapat suatu motor listrik. Motor listrik tersebut mengubah energi menjadi energi gerak. Dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak, beserta sepasang pipi berbentuk magnet pada bagian diam. Ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, hal ini membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena sifat magnet yang saling tolak-menolak membuat gaya berputar secara periodik. Oleh karena itu, baling-baling dikaitkan ke poros kumparan. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi menjadikan gaya kemagnetan yang ditujukan untuk memperbesar hembusan angin pada baling-baling. Alat dan bahan pada percobaan pertama yaitu baterai 1,5 volt, peniti, kawat tembaga, magnet, dan selotip. Berikut langkah-langkah percobaan pertama. Pasangkan peniti pada kutub positif dan negatif baterai. Lalu bentuk kawat menjadi sebuah lingkaran yang terbagi atas dua ujung seperti. Pasangkan magnet dan kawat tembaga seperti pada video, dan kawat tembaga akan berputar.
Adapun kelebihan dari alat yang kami buat adalah yang pertama, alat dan bahan yang sederhana, mudah didapat, dan pembuatan alat yang sederhana. Yang kedua, kecepatannya dapat dengan mudah dikontrol. Kekurangan dari alat yang kami buat adalah kumparan bisa saja terbalik jika penyangga alat tersebut tidak kuat sehingga alat tidak berfungsi dengan semestinya. Keunikan alat yang kami buat yaitu dibuat hanya menggunakan baterai dan magnet. Kesimpulan yang didapat dari percobaan yang dilakukan, yang pertama, semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka semakin cepat juga perputarannya. Kedua, semakin dekat jarak magnet, maka semakin cepat juga perputarannya. Ketiga, semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin cepat juga perputarannya. Dan bahan pada percobaan kedua yaitu botol, kawat timah, dinamo, lem tembak, baterai 1,5 volt. Berikut langkah-langkah percobaan kedua. Siapkan lem tembak, lalu rekatkan dinamo di atas botol. Pasangkan kawat timah pada ujung dinamo pada lubang yang tersedia pada dinamo. Lalu pasang baling-baling pada bagian depan dinamo. Selanjutnya, kita akan menghubungkan ujung kawat timah ke kutub positif dan negatif baterai menggunakan selotip. Maka baling-baling akan berputar. Saran pengembangan. 1. Motor listrik arus searah atau DC mampu memutarkan baling-baling lebih stabil. Tetapi sayangnya motor listrik arus searah atau DC membutuhkan perawatan ekstra yang tidak cocok untuk kecepatan tinggi, berdaya besar, dan berlingkungan yang berdebu. 2. Motor listrik arus searah atau DC juga mempunyai keterbatasan listrik sehingga perlu melakukan isi ulang atau dicas. Maka dari itu kita harus merawat motor listrik arus searah atau DC dengan bertahap dan rutin agar motor listrik dapat stabil dan tidak terjadi korsleting listrik yang dapat membahayakan pengguna.